Waduh, buahnya kawan. Bul. Ini ketinggian di 1,5 meter nih. Suka lihat buahnya tuh. Ini udah beratan belasan kilo ini kawan. Ini namanya bibit dora nih kawan. Palpa besar, pokok pun besar tuh. Ini kalau jenis buah dora. Kemarin dia tuh beli bibit sama saya nih kawan. Nih, suka lihat tuh buahnya gimana. Tuh melingkar. Coba kita lihat yang itu kawan, buahnya besar bersih. Ini paling tinggal di 1 meter nih kawan. Kalau bibit dora ini kawan, ciri khasnya pokok batangnya itu besar, yang pertama. Yang kedua itu pulpanya itu ini, coba kawan ini bisa lihat nih, pulpanya coklat nih. Tuh, buahnya tuh, lihat tuh. Coba kita lihat yang ini. Tuh kawan, buahnya, besarnya kawan. Buahnya itu udah 20-an ini, sebesar ini, itu bisa kawan lihat tuh. Buahnya bukan main lagi kawan. Itu buahnya babo-babo nih. Tuh. Kawan lihat, coba kita zoom. Tuh buahnya kawan, Assalamualaikum kawan, bertemu lagi dengan channel RP Freddy. Nah di sini kita nih lagi lihat-lihat nih, ini sawit nih yang berumuran di kurang lebih 4 tahunan ini kawan. Jadi gimana reaksinya kalau umuran di 4 tahunan ini kawan. Ini baru pokok batang ini kawan. Ini baru ketinggian di semeter lebih nih kawan. Tapi buahnya tuh luar biasa nih kawan. Hampir tiap pokok batang ini kawan, buahnya lebat-lebat nih. Ini jenis sawitnya ini kawan, ini bibit dora ini kawan. Kalau dora itu kawan paling enak nih dilihat nih. Kalau dora itu pulpanya panjang, udah itu buahnya pun besar ini. Udah itu pokok batangnya itu besar nih kawan. Ya subur. Ini coba kita lihat ke satu ujung sana. Di ujung sana kawan. Itu bisa kawan lihat tuh buahnya tuh, luar biasa tuh kawan. Buahnya melingkar ini, babon-babon. Tuh, buahnya bersih. Itu kawan. Kemarin sudah kita panen nih di sini. Coba kita lihat yang di sana kawan. Gimana? Itu kawan, buahnya melingkar. Ini berumuran di 4 tahun ini kawan. Jadi inilah perbedaan kawan, kalau bibit dora dengan tanera kawan. Jadi bisa kawan lihat nih, pokok batangnya ini besar ini. Itu pokok batangnya besar, udah itu batangnya kebanyakan kecoklatan nih kawan. Itu kawan, bisa kawan lihat. Udah itu kalau buah dora ini kawan, dia itu lambat nih, lambat tinggi nih kawan. Kalau ukurannya pas, ini masih agak kerap, agak dekat nih kawan. Dia tanam kemarin kawan.
Inilah kawan. Coba kita lihat yang ini kawan. Gimana ini? Tuh. Itu buahnya kawan. Buahnya bersih-bersih nih, udah belasan kilo ini kawan. Padahal umurnya baru di 4 tahunan ini kawan. Coba kita lihat yang ini. Tuh kawan, buahnya kawan. Pelepahnya besar-besar nih. Batangnya subur tuh. 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 Ini udah di 2 meter ini. Kena bayang ini kawan. Bayang batang duren. Tuh buahnya tuh besarnya kawan. Kawan lihat tuh. Buahnya gimana tuh kawan. Buahnya babo-babo nih. Tuh. Coba kita ke bawah lagi. Tuh kawan, buahnya kawan. Full melingkar. Ini udah 2 meter yang ini kawan. Tuh, bisa kawan lihat. Jadi sifat Dora ini kawan, sifat bawaan Dora itu pokok batangnya itu besar kawan. Dan buah pun besar ini. Udah itu pelepahnya besar. Jadi tuh bisa kawan lihat tuh, itu 20-an tuh. 20 lebih itu kawan. Jadi buahnya kawan besar, wajar kalau buahnya besar tuh kawan, karena dikarenakan ini batangnya ini kan besar subur. Inilah keunggulan Dora itu kawan. Dan buah pun bisa kawan lihat. Ini pak kita di lapangan ini kawan. Dan ini kawan, bibit ini kawan, tuh nggak ada di PPL ini kawan. Ini kita ciptakan sendiri. Waktu 4 tahunan lewat dulu dia beli bibit sama saya ini. Ini cuman beli harga di 12.000 ini kawan, satu batang. Ya kemarin ngambil di 106 kalau nggak salah ini kawan. Inilah. Jadi buahnya tuh bisa kawan lihat tuh. Jadi cara pembibitan kita kawan, jangan kita ragu ini. Gimana ini? Hasilnya bisa kawan lihat gimana? Coba kita kawan. Ini hasilnya gimana tuh? Inilah sifat Dora itu kawan. Buahnya tuh bersih-bersih. Dan kemarin kan saya sudah ajarkan sama kawan-kawan itu gimana cara bikin bibit di rumah. Dan kawan bisa lihat itu di video saya yang sudah saya bikinkan, gimana cara bikin bibit itu kawan. Nah itu bisa kawan lihat, itu buahnya itu super-super tuh. Sampai ke bawah ini buahnya tuh. Ini udah 20 lebih nih kawan beratnya kawan, bisa kawan lihat tuh. Tuh. Inilah keunggulan bibit Dora kawan. Coba kita zoom kalau kawan bisa lihat tuh. Itu kawan. Buahnya ampun ini. Tuh kita lihat yang di bawah nih gimana ini. Kalau yang di bawah itu coba kita lihat. Tuh bisa kawan lihat tuh buahnya tuh gimana tuh, buahnya bau kawan.
Coba kita lihat yang samping sini kawan. Itu buahnya, duh, ampun nih kawan. Tuh, pokoknya bisa kawan lihat itu gimana. Coba kita zoom lagi. Tuh buahnya, buahnya super. Jadi di sini saya bilang sama kawan, untuk yang permulaan nanam sawit, biar nggak salah bibit, bisa kawan pelajari cara bibit di video-video saya yang sebelumnya itu. Bisa kawan lihat itu gimana cara bikin bibit sendiri di rumah, biar hasilnya nanti maksimal tuh kawan. Dan coba kita lihat lagi yang di atas sana. Ini gimana nih kawan, tuh bisa kawan lihat, baru ketinggian di 1,5 meter aja kawan. Itu buahnya itu udah super nih, super bobon. Di sini saya ucapkan mohon maaf sama kawan. Saya di sini bukan menggurui kawan, ataupun mengajari. Jadi di sini saya cuma mau berbagi ilmu gimana cara kita bikin bibit sawit itu yang benar itu kawan. Itu bisa kawan lihat tuh, buahnya itu melingkar tuh. Dan di sini kawan, kita cuman bagi pengalaman aja ini, gimana kita bikin bibit dan pengelolaan yang benar. Dan kita bikin video ngupload ini bukan sembarang ini kawan, karena kita sudah diuji sama Meta itu, dan semua video kita ini alhamdulillah nggak ada pelanggaran nih, karena kita tuh ngomong seadanya nih kawan. Kita berbagi gimana ini ilmu nih kawan. Jadi gak banyak yang mau berbagi ilmu pengetahuan ini kawan. Yang kebanyakan ini cuman mau keuntungan dia sendiri kawan. Kalau saya ini kawan, saya sudah jelaskan ini sama kawan-kawan. Kalau mau lihat buah sawit yang bagus, inilah kawan. Udah itu cara perawatan sawit yang bagus. Dan di sini kita berbagi tips ilmu pengalaman ini kawan. Tuh, kalau buahnya tuh luar biasa kawan. Coba kita lihat yang di ujung sana kawan, gimana? Tuh, batangnya subur nih. Buahnya tuh bisa kawan lihat. Di sini kawan, kalau buah dora ini kawan, kalau manen itu kawan, 1 hektar itu ada 120 ini. 120 batang. Nah, jadi kalau itu dipanen itu paling banyak itu kawan di angka-angka, coba kita lihat ini. Di angka paling 60% atau 50% kawan pemanenannya kawan. Jadi kita cuma dapat nih di angka 60 nih kawan, 60 batang. 60 batang kita dapat panen itu. Jadi enggak semuanya ini kawan. Itu kalau berumuran di 9 tahun ke atas nih kawan. Seperti itulah. Beda dengan buah dora kawan. Buah dora itu di 80% itu bisa dipanen semua tuh kawan.
Tapi kawan, walaupun di 60% ini atau 50% yang kita panen ini per 3 minggu itu atau 2 minggu nih kawan, itu kalau sawit dora kawan, kalau udah umur 8 tahun ini itu bisa jadi kawan angkatannya itu nyampe 14, maksud saya itu seton 400 atau seton 700, walaupun cuma 60 batang ini panen. Beda dengan bibit taneranya kawan. Kalau tanera itu kawan, walaupun 80% itu dipanen hampir tiap pokok, yaitu tiap pokok tuh hampir pukul rata tuh ada satu tuh kawan. Itu nyampai di 90% itu atau 80% dia berbuah. Tapi itu kawan, buahnya itu kawan paling timbulnya di 800 900 ini kawan. Itu nggak bisa bohongi kawan, karena itu udah fakta di lapangan. Itu pun kalau rawatan kita rutin ini kawan. Rutin maksudnya itu kita menjaga kebun ini yang benar gimana, udah itu perawatannya gimana ini kawan. Jadi kita perlu ini meracun rumput, memupuk, udah itu memperhatikan suhu ini maksudnya itu kawan, cuaca ini kawan. Kalau kita kebanyakan hujan, jadi pokok batangnya itu kebanyakan ini kuning ini kawan. Nah jadi kita harus perhatikan itu, berarti kita memainkan pupuk batang itu kalau kebanyakan hujan, curah hujan kawan. Karena curah hujan itu membawa zat asam yang tinggi kawan, itu kawan. Nah jadi di situ kita perhatikan di situ. Udah itu terlalu panas kawan, terlalu panas itu kita perhatikan lagi gimana ini. Kita kalau terlalu panas ini kita balik lagi dengan perawatan nih kawan. Kita jangan dulu meracun rumput, kita mainkan mesin rumput. Itu bagusnya itu kawan. Karena kenapa kawan? Karena tanahnya tuh kering. Udah itu di sekitarnya itu kita tuh usahakan jangan dulu memupuk dengan bahan-bahan yang lain ini kawan. Kita mainkan dulu seperti bekas kompos, itu baru bagus kawan kalau hari panas itu kawan. Coba kita lihat yang di ujung sana tuh gimana nih buahnya nih kawan. Itu kawan buahnya meningkar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit sukses.